Ya pemirsa, kita kembali kepada Direktur Teknik PT SOM, Bang Indrayadi. Bang Indrayadi, kita dapat informasi bahwa satu pemain naturalisasi asal Korea Selatan, Yuyunko, itu sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan Sriwijaya FC. Artinya sudah benar-benar sudah terikat, sehingga tidak lagi ada kekhawatiran bakal digoda oleh Persipura yang kemarin ngebet juga untuk ke Yuyunko. Dan apakah ini sudah strategi kita untuk supaya tidak itu, Bang, sudah tidak bakal lepas lagi dari kita, Bang? Ya, terima kasih. Memang Yuyunko, pendekatan kita sudah lama ya terhadap Yuyunko. Memang kalau bicara teknis, kita bicara kebutuhan tim, memang Yuyunko salah satu pemain yang kita harapkan bisa memperkuat di tengah kita. Yuyunko sendiri sudah menandatangani kontrak dengan kita. Walaupun secara ikatan ini memang, tapi kita menjanjikan dalam waktu dekat memang DP dia akan kita bayar. Tapi Yuyunko bagian penting dari skema yang kita kita usung untuk 2022 ini ya, untuk tim kita. Dia sudah deal Yuyunko. Bang, bagaimana kabarnya dengan ada dua pemain naturalisasi yang lain yang sering-sering kita sebut-sebut juga, itu ada Beto, ada juga Gay Junior itu. Ini kabarnya perburuan dengan mereka ini gimana, Bang? Ya, kalau pemain naturalisasi, saya jujur mengatakan bahwa banyak pemain naturalisasi yang ditawarkan ke kita. Tapi kan kita terus berhitung tentang kebutuhan tim. Apakah pemain ini memang cocok untuk strategi yang diusung oleh pelatih? Dan banyak penilaian lain sih. Kalau memang untuk pemain naturalisasi, sejauh ini ada Guy yang memang kita selalu kita hubungi ya, kita berbicara lewat agentnya untuk Guy. Ada Oke John yang coba ditawarkan ke kita, ada Maitimo, ada Beto ya, tentu secara kualitas kita butuh Beto. Apakah Beto nanti bagian tim yang ke depan ini akan kita ambil? Nanti kita bicara ke pelatih, kita juga harus bicara ke manajemen, kemampuan kita sampai di mana untuk mengusung pemain-pemain naturalisasi itu. Tapi kalau kita bicara kebutuhan, Beto saya pikir pemain yang sangat dibutuhkan di tim Sriwijaya FC. Ya, Maitimo, Oke John, ya apakah mereka bisa main di Sriwijaya? Ya kemungkinan bisa aja, tapi kan banyak penilaian lain yang kita lihat, apakah dia bagian yang dibutuhkan di tim ini atau tidak gitu. Itu sih menjadi prioritas kita gitu. Bang, bisa tegaskan lagi, Bang, pemain naturalisasi ini kenapa sih, Bang, kok selalu di klub-klub, terutama di klub Liga 2 ini seperti menjadi apakah memang untuk memotivasi atau gimana, Bang? Kalau lebih pede atau gimana kalau kita mandangnya, Bang, dari manajemen, Bang? Enggak, kalau kita bicara jujur, kita harus bicara kebutuhan tim, bicara teknis. Jadi pemain naturalisasi bukan karena dia naturalisasi atau rata-rata, kalau gitu bicara naturalisasi kan mereka dari sisi usia kan memang rata-rata sudah cukup usianya, sudah maksimal ya untuk jadi seorang pemain sepak bola. Tapi kalau kita bicara teknis seperti Yuyunko, Guy atau Beto, tapi mereka masih bisa membuat tim itu menjadi berbeda, bisa mengangkat sebuah tim untuk lebih perform ya, secara kualitas. Saya pikir kalau pemain naturalisasi tentu bicara tentang teknis ya, bicara tentang kemampuan mereka, bukan bicara kita harus wow dengan pemain naturalisasi, tidak, tapi tetap bicara kebutuhan tim. Jadi dalam waktu dekat ini akan segera nih, Bang, yang untuk naturalisasi yang lainnya, Bang, ya? Ya, insya Allah kalaupun tidak ada halangan, ada pemain naturalisasi yang bisa kita kita umumkan dia merupakan bagian dari Sriwijaya FC. Sedikit mengulang, Bang, ini ada pertanyaan dari Pak Putra Tamunan. Kenapa latihan perdana tadi kita diundur? Bisa dijelaskan sedikit, Bang? Oh ya, karena memang tentu masalah tempat untuk home base Sriwijaya FC. Pertama, memang kita kan biasanya di Jakabaring, karena ada kegiatan yang memang tidak bisa. Terus di luar juga kita nggak bisa, hotel-hotel segala macam kan penuh. Artinya memang dalam waktu dekat ini kita tidak bisa memaksimalkan pemain kita untuk di stay di mana gitu loh. Untuk lapangan sebenarnya sudah nggak masalah, lapangan ada, tapi masalah stay tempat tinggal mereka menjadi problem. Ternyata
akan membuat apa ya, timbul kesulitan baru gitu. Ketika misalnya kita taruh mereka di misalnya di asrama haji sana kan terlalu jauh tempat latihan. Jadi memang kita pertimbangkan lagi. Jadi kita mundur dulu lah sampai tanggal 8 Mei. Oke, terima kasih Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.